Cruise Control System. Saat kendaraan melewati jalan tanpa hambatan, cruise control memberikan kenyamanan kepada pengemudi dengan menjaga kecepatan konstan tanpa pengemudi harus menginjak pedal gas. Bagaimana cara mengaktifkan cruise control? Pertama, tekan tuas cruise control ke posisi aktif sehingga terbaca pada layar meter kombinasi. Kedua, tentukan kecepatan konstan yang diinginkan dengan minimum kecepatan 40 km per jam. Ketiga, tekan tuas cruise control ke arah set. Itu berarti cruise control teraktif dan pengemudi dapat melepaskan injakannya pada pedal gas. Berikut cara menonaktifkan cruise control. Pertama, injak pedal rem. Kedua, tekan tuas cruise control ke posisi nonaktif. Airbag, kantung udara yang akan mengembang saat kendaraan secara frontal membentur benda di depan. Untuk benturan dengan benda non-solid, kecepatan minimum airbag akan aktif adalah 60 km per jam. Sedangkan untuk membentur benda solid seperti beton atau tembok, kecepatan minimum airbag akan aktif adalah 50 km per jam. Airbag Camry. Camry memiliki dual front SRS airbag dan khusus untuk tipe Q ditambah dengan side airbag. Bukan hanya itu saja, seatbelt Camry juga mengadopsi sistem teknologi pretensioner, yakni sistem seatbelt yang akan menarik tubuh penumpang ke posisi kursi saat terjadi benturan. AFS, Adaptive Front Lighting System, teknologi canggih pada Camry tipe Q yang akan menyesuaikan sorotan lampu sesuai dengan kondisi berkendara saat kendaraan berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Berikut ini adalah keunggulan teknologi AFS. Dengan AFS, bola lampu dapat menyesuaikan arah sorotan lampu saat pengemudi berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini dimungkinkan melalui sensor yang terletak pada roda dan juga batang kemudi, sehingga menghasilkan sorotan lampu yang lebih luas ke jalan untuk pengemudi. Perlu diingat, besar pergerakan sorotan lampu saat berbelok maksimum 30 derajat. Bukan hanya AFS, Camry juga dilengkapi dengan teknologi auto leveling, suatu teknologi yang akan menyesuaikan sorotan lampu saat kendaraan menanjak ataupun menurun. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Pada siang hari ini saya akan menerangkan transmisi otomatis U340E. Transmisi ini dipasang pada Toyota Yaris dan juga Toyota Vios. Yang akan saya terangkan pertama kali adalah identifikasi spare part atau part-part yang telah dibongkar. Perlu kita ketahui
ketahui ketika mengoperasikan suatu transmisi, hal yang paling sulit adalah mengidentifikasi. Oleh karena itu, saya ingin menerangkan kepada bapak-bapak sekalian mengenai bagaimana cara mudah untuk mengidentifikasi transmisi otomatis U340 ini. Baik bapak-bapak sekalian, kita akan mulai mengidentifikasi. Trik yang akan saya lakukan pertama kali ketika akan mengidentifikasi adalah yang pertama, kenalilah part-part yang mudah terlebih dahulu. Contoh, bapak-bapak sekalian pasti sudah mengenal ini. Ini adalah sebuah torque converter. Bapak-bapak juga sekalian, bapak-bapak sekalian juga pasti sudah mengenal ini. Ini adalah hydraulic control system. Demikian juga ini merupakan diferensial atau final gear. Atau inilah pompa oli. Sedangkan yang lainnya, mungkin bapak-bapak bingung bagaimana mengidentifikasinya. Nah, langkah yang kedua adalah langkah meringkas, yaitu memisahkan part-part yang sudah kita kenali dengan part-part yang belum kita kenali. Baik, kita akan ringkaskan dulu yang sudah kita kenali sebelah kiri saya, yang belum kita kenali nanti akan saya pindahkan di sebelah kanan saya. Yang ada di depan saya adalah part-part yang belum dikenali, sedangkan part-part yang sebelah kiri saya ini sudah dikenali. Nah, untuk part-part yang belum dikenali ini, saya mempunyai trik. Susunlah planetary gear unit U340 dari arah belakang, yaitu dari casing belakang. Kita letakkan casing paling bawah. Setelah itu, kita letakkan clutch dan juga intermediate shaft di atasnya. Setelah itu, kita pasangkan sebuah hub untuk planetary gear belakang. Berikutnya, kita pasangkan sebuah sanggir belakang. Setelah sanggir belakang, lalu kita berpikir, sebuah sanggir memerlukan planetary carrier dan juga ring gear. Maka kita tinggal mencari yang mana ring gearnya dan mana carriernya. Sudah temukan, ya. Lalu kita pasang di sini. Nah, sebenarnya untuk PGU belakang, ya, itu kondisinya sudah komplit, sudah terdiri dari sanggir, ya, carrier, ya. Tinggal mencari ring gearnya. Nah, ring gearnya adalah ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada automatic U340 menggunakan planetary gear unit tipe CRCR. Artinya, carrier diikat langsung dengan ring gear. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Tapi ingat ya, sebelum kita masukkan, ya, ada sanggir depan. Letakkanlah sanggir depan di atas carrier ke belakang. Tapi kita masukkan. Oke, sesungguhnya dengan metode ini sudah komplitlah semua PGU yang ada di U340, baik bagian depan maupun bagian belakang. Setelah itu kita bisa masukkan hub untuk C1. Dan terakhir kita pasangkan C1. Komplitlah PGU U340. Tentu kita bertanya, kenapa spare-part ini tidak dipasangkan? Memang spare-part ini agak sulit untuk menentukan atau mengidentifikasi ketika kita awal membongkar, lebih-lebih untuk orang yang awam atau yang belum pernah membongkar U340. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagram alir yang ada di U340. Pada gerakan awal tadi,
PGU depan dan PGU belakang. Pada bagian awal tadi sebenarnya sudah memasang PGU bagian depan dan juga PGU bagian belakang, dilengkapi dengan semua kopling baik C2, C3 maupun C1. Yang belum terpasang adalah komponen-komponen B3, komponen-komponen F2, komponen F1, komponen B2 dan B1. Saya akan jelaskan di sini. Untuk mempermudah, lakukanlah identifikasi brick. Karena brick memiliki karakter, yaitu semua part yang langsung berhubungan dengan casing sebuah transmisi otomatis atau transmisi otomatis. Baik, kita akan kembali ke PGU. Saya berikan contoh di sini. Misalnya B1. B1 fungsinya menahan sanggir belakang. Ini kita cepot lagi. Nah, ini adalah sanggir belakang. Kita cari saja komponen-komponen brick. Di sini ada 3 brick, 1, 2, 3. Cuma kita tidak mengetahui komponen mana yang pas dengan sanggir ini. Silakan Bapak-bapak mencoba satu persatu. Kalau tidak pas, silakan taruh lagi. Ya. Demikian juga yang kedua. Karena peraturan Excel otomatis berlaku Pocoyoke atau tidak mungkin salah penempatan. Ini pun salah. Maka kita coba yang ketiga. Nah, ini benar. Nah, berarti fungsi daripada B ini atau brick atau rem ini adalah menahan sanggir belakang. Maka B3 sudah bisa kita identifikasi. Yang kedua, saran saya, identifikasilah B2. B2 berfungsi menahan F1, ya. Maka kita cari nanti B2 yang menahan F1 dan F1 menahan sanggir belakang. Ini adalah sanggir belakang. Terdapat 2 buah F. Kita tidak tahu mana yang cocok untuk sanggir ini. Kalau kita pasang ini kita tidak cocok, berarti bukan. Kalau kita pasangkan yang ini, yang satu lagi. Nah, ini pas. Berarti ini merupakan F1 yang fungsi nanti akan menahan sanggir belakang supaya tidak bergerak ke sebelah kiri. Lalu kita identifikasi B2. B2 nanti menahan outrace. Ini yang disebut dengan outrace. Outrace F2. Maka seperti halnya B1, carilah brick yang cocok. Kalau ini sudah tidak mungkin, karena ini adalah B1. Kita cari yang lainnya. Kalau ini tidak mungkin. Nah, ini pas. Berarti ini merupakan B2. Dan ini langsung kita temukan juga F1. Setelah itu, kita identifikasi B3. Setelah saya katakan tadi bahwa konstruksi PGU U340E menggunakan konstruksi RCR. Artinya, ringgir depan berhubungan dengan carrier belakang dan ringgir belakang berhubungan dengan carrier depan. B3 berfungsi langsung menahan ringgir depan dan juga carrier belakang untuk supaya diam. Maka kita cari brick yang tepat untuk menahan ringgir atau carrier belakang. Tadi sudah kita identifikasi bahwa ini adalah ringgir depan dan ini adalah carrier yang belakang. Inilah konstruksi RCR. C berarti carrier, R berarti ringgir. Maka kita harus mencari B yang pantas. Nah, B tinggal satu, ya. B tinggal satu. Tadi ini B1, ya. Ini B2.
pasti ini pas karena ini adalah B3. Tidak ada B yang lain selain B1, B2 atau B3. Kita cocokkan saja. Nah, ini pasti B3. Dan terakhir berarti yang belum berarti adalah F ya. Ini pun sebenarnya kita harus mencari ya, karena F ya, yang terakhir adalah F2 ya. F2 pun sama seperti B3 ya. F di sini menahan ring depan dan juga carrier belakang. Kalau B supaya diam, sedangkan kalau F atau one way clutch supaya tidak bergerak sebelah kiri. Maka karakternya berarti dekat dengan B. Mari kita lihat. Ini pinggir depan, carrier belakang, dan ini adalah one way clutch nomor 1 atau kita namakan F1. Ini kita tahan ya. Satu sisi bergerak, satu sisi tidak bergerak. Inilah F. Baik Bapak sekalian, kita sudah mengidentifikasi semuanya, baik yang mudah dikenali ataupun yang sulit dikenali. Setelah itu, supaya jangan lupa, saya sarankan kepada para pemula yang baru membongkar pertama kali otomatik U340, gunakanlah penamaan pada setiap pas agar kita mudah untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Kalau tanpa identifikasi, maka langkah-langkah berikutnya kita tidak bisa melakukannya. Langkah-langkah berikutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan juga troubleshooting. Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu. Ini adalah rem yang menahan sanggir. Yang menahan sanggir. Berarti dia adalah B1. Ini adalah rem yang menahan one way clutch nomor 1. Berarti dia adalah B2. Kita cari di sini. Ini B2. Sedangkan yang terakhir adalah yang menahan pinggir depan dan carrier. Berarti ini adalah B3. B sudah ada semua, sedangkan C sudah kita identifikasi dari awal. Kita langsung saja ya. Ini adalah C1. Pada otomatis U340, C3 dan C2 adalah satu rumah, maka kita tidak bisa mengungkapnya, langsung saya dekatkan. Yang di dalam berhubungan dengan hub daripada planet dari carrier belakang. Ini carrier belakang. Berarti yang belakang adalah C2. Ini carrier belakang berhubungan dengan input sub. Inilah input sub. Input sub. Berarti yang menghubungkan dengan carrier belakang adalah C2. Kita pasangkan C2. Dan C yang terakhir adalah C3. C3 di sini berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan putaran intermediate sub atau input sub dengan sanggir depan, sanggir belakang maaf. Sanggir belakang ya. Berarti yang atas adalah C3. Tadi sudah kita identifikasi ada F2.
drive gear. F1. Oleh F1. Hydraulic control system. Ini adalah hydraulic control system yang untuk identifikasi. Diferensial. Ini adalah diferensial. Torque counter. Ini yang terbesar, torque counter. Piston D1 dan casing. Nah, ini casing. Piston B2. Baik, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Tahap kedua kita setelah melakukan identifikasi adalah melakukan pemeriksaan. Sebenarnya apabila kita lakukan identifikasi, langkah pemeriksaannya tidak terlalu sulit. Nanti Bapak bisa melakukan manual, baik yang dalam bentuk CD atau dalam bentuk buku manual. Nah, saya akan mengatakan nanti secara keseluruhan mengenai pemeriksaan. Cuma trik yang pertama yang akan saya berikan adalah tolong pisahkan part-part yang tidak mungkin untuk diperiksa. Saya berikan contoh. Diferensial. Ini tidak perlu kita periksa, nanti kita akan pisahkan. Yang kedua, semenjak Super ECT, maka hydraulic control system ini pun tidak perlu diperiksa, nanti kita pisahkan juga. Dan juga hal-hal yang sifatnya seperti PGU, ini cukup kita lihat secara fisik. Dan juga drive gear. Nah, untuk yang pertama ini bakal kita pisahkan supaya semakin ringkas dibejanya dan tidak terlalu banyak spare part yang ada. Baik, trik yang kedua setelah kita memisahkan part-part yang tidak akan kita periksa adalah kita persiapkan perlengkapan yang mungkin akan kita perlukan nanti. Di sini saya sudah siapkan sebuah cabin yang pasti nanti akan berguna. Isinya adalah sebuah perlengkapan dan juga beberapa SST yang akan kita gunakan juga. Yang pertama, ini adalah diode indikator, jangka sorong, adaptor diode indikator, sebuah kalkulator untuk menghitung, straight edge untuk mengukur perataan, tanggal panjang untuk memutar waveguide, pasang SST pengukur waveguide untuk torque counter, air gun, dan juga majun atau kain lap. Inilah perlengkapan yang kita perlukan. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu yang hal yang paling mudah dulu, yaitu mengukur torque counter. Di sini kita hanya perlu mengukur sebuah komponen, yaitu one way touch pada torque counter. Masukkan dulu sebuah alat yang berwarna hitam. Setelah itu masukkan alat yang berwarna silver. Fungsi alat yang berwarna silver adalah menahan one way touch, sedangkan yang berwarna hitam adalah untuk memutarkan one way touch. Standar dari one way touch yang ada di torque counter, ketika saya putar ke kanan, dia berputar bebas. Sampai pas benar ya. Ke kanan berputar bebas. Ya. Free. Sedangkan ke kiri ya, dia harus lock. Ke kanan bebas, ke kiri
Yang kedua, kita mengukur semua kopling. Ada kopling C1, ada kopling C3, dan kopling C2. Yang pertama saya akan peragakan kopling C1. Kopling C1 diletakkan di atas sebuah pompa oli. Maka kita harus ikat di ragung. Pastikan menggunakan majun agar pompa oli tidak mengalami cacat. Yang kedua, pasang C1 di atasnya dan pastikan C1 dapat bergerak bebas. Setelah itu kita pasang di atas indikator. Yang harus kita perhatikan adalah kondisinya harus tegak lurus 90 derajat. Dan ketika kita mainkan jarumnya harus dapat bergerak. Kalau sudah semua seperti ini, maka kita bisa langsung untuk melakukan pemeriksaan. Kita set 0 di sini. Oke. Berikutnya kita tiup dengan menggunakan udara bertekanan. Baik, setelah kita lakukan pemeriksaan C1, ya, maka nanti kita harus mengetahui ya, berapa hasilnya, dan nanti kita akan lihat standarnya. Contoh ini merupakan data servis yang ada di CD manual untuk U340. Bahwa celah pack forward belakang merupakan celah C1 ya. Standar celahnya antara 1,406 sampai 1,606 mm. Apabila hasil pengukuran dia adalah untuk standar, maka kita namakan C1 mengalami maupun jalur kerusakan. Kita lakukan pemeriksaan. C berikutnya adalah C2 dan C3. Berbeda dengan C1, kalau C1 tempatnya pompa oli, sedangkan C2 dan C3 harus ditempatkan di atas casing paling belakang daripada flash exhaust otomatis U340. Perhatikan di sini, untuk daya indikator yang standar tentu tidak mencukupi jarumnya. Maka kita harus berubah nanti dengan menggunakan sebuah adaptor daya indikator agar
dapat dioperasikan secara mudah. Gas yang keras. Dan tetap pastikan bahwa dalam kondisi lurus. Baik, setelah rangkaian lurus, kita posisikan ke 0. Pastikan bahwa jarum bergerak. Baik, ini adalah pengukuran untuk C2. Sama seperti hal C1, setelah kita mendapatkan hasil, nanti kita harus mengcompare dengan yang standar. Apabila di luar daripada standar, lebih atau kurang berarti dalam kondisi malfungsi. Setelah kita selesai, kita masuk ke C3. Baik, Bapak sekalian, pada edisi yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting. Contoh kasusnya, kendaraan Vios atau Yaris tidak dapat bergerak baik maju maupun mundur. Tentu sebelum kita melakukan overhaul, kita sudah memiliki area pemeriksaan atau area kecurigaan atau suspect area. Contoh yang kita curigai adalah di planetary gear unit U340 yang sedang kita bongkar ini. Bagi pemula, mungkin hal ini akan merasa menyulitkan karena dia langsung berpikir, wah sangat sulit sekali karena pasti semua kerusakan ada di atau seluruh area PGU mengalami kerusakan. Karena apa? Karena baik maju maupun mundur itu mengalami kerusakan. Tapi saya akan berikan trik bagaimana cara untuk menentukan troubleshooting cepat mungkin. Pada NCF pasti kita dapatkan yang disebut aliran power on axle. Sekarang kita tanya, untuk gigi maju, jangan memperhatikan seluruh area karena kita akan mengalami kesulitan. Silakan suspek atau silakan curiga di gigi satu saja, karena pergerakan pertama kali otomatis itu pasti gigi satu, bukan di gigi dua atau di gigi tiga. Silakan suspek di gigi satu saja. Nah, pada gigi satu ini ternyata yang bekerja di PGU hanya C1 dan hanya F2. Berarti silakan lakukan pengecekan pemeriksaan secara mendalam pada komponen C1 dan F2. Nah, bagaimana dengan mundur? Untuk mundur, yang bekerja hanya C3 dan juga B3. Jadi sebenarnya untuk kasus yang satu sudah bisa mundur, silakan periksa pada keempat item C3, B3, F2 dan C1. Mari kita lihat pemeriksaan. Ini adalah C1. Maka kita langsung bukanya.
menentukan apakah kondisi disk mengalami kerusakan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, F2. Ini ada F2 yang berfungsi untuk mencegah agar sangir belakang tidak bergerak ke sebelah kiri atau pergerakan sangir belakangnya ke sebelah kanan. Ini adalah bagian depan, ini bagian belakang. Jadi sangir hanya bisa ke sebelah kanan dan tidak boleh ke sebelah kiri. Mari kita pasang F2-nya. Tangan kiri akan casing, lalu putar sangir ini. Sebelah kanan mau, sebelah kiri kembali dalam kondisi baik. Berikutnya adalah B3. Ini merupakan aspek area yang dimundur. B3 dan C3 sama seperti yang C1. Silakan pastikan disk daripada C3. Dan terakhir tentu adalah C3. Ini pun sama seperti C1. Silakan kita buka semuanya agar kita semakin jelas. Apakah dalam C3 ini mengalami kerusakan atau tidak. Baik, itulah sedikit trik mengenai troubleshooting yang ada di Vios atau Yaris yang sudah menggunakan term X otomatis ketika